Shalom dan selamat pagi semua. Salam pertemuan kita di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya akan pimpin dengan suara kedengaran. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami sembah, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur sekali lagi karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari-hari yang lalu. Dan pada hari ini Tuhan, kami sekali lagi dapat bertemu di dalam ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memulakan segala sesuatu, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami memimpin sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kami, setiap dosa yang sudah kami lakukan, dan kami dengan penuh kerendahan hati mengakui setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah pujian, penyembahan, dan renungan firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang minggu yang akan datang nih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami, dan kami semua yang akan menikmati pujian dan penyembahan dan juga firman-Mu ya Tuhan dapat belajar bersama-sama sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, shalom jemaat semua. Mari kita naikkan satu lagu pujian. Kita angkatkan suara kita, nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari kita katakan bersama, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari kita memuji menari bagi Tuhan. Amin. Mari kita katakan dari mula, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kita terus memuji Tuhan. Mari kita naikkan lagu pujian ini, Ajar Ku Berdiam. Haleluya. Ajar ku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Mari kita mulai nyanyikan semua lagu ini dari mulai Ajarku berdiam. Ajarku berdiam
di hatimu. Di saat ku berbalik tentang cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, yeah, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi
memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat memuji dan bersyukur kepada Dia, sebab sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah online untuk gereja kita untuk minggu ini. Secara khususnya kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan sebagai makanan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Sebelum saya kongsikan firman Tuhan sebagai pembelajaran firman Tuhan untuk ibadah kita, untuk kita semua pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur kebaikan kemurahan-Mu memimpin, memberkati kehidupan kami sepanjang 6 hari yang sudah berlalu. Dan pada pagi hari ini, sekali lagi dalam kesempatan ini kami dapat bersama-sama duduk bersama di meja Tuhan untuk mendengarkan, untuk belajar firman-Mu sebagai pembelajaran makanan rohani kami, untuk iman kami, untuk semangat kami, untuk kepercayaan kami di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Kami bersyukur buat kemenangan yang Kau kerjakan dalam hidup kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Sampai pada saat ini pun kami masih dapat menikmati kebaikan kemurahan-Mu dan mengalami kemenangan dalam hidup kami yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini hamba berdoa supaya tiap-tiap jemaat-Mu yang dapat mendengarkan firman ini, kiranya Tuhan beri kami bersama-sama hikmat dan kekuatan, bahkan hamba-Mu urapi dan pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk seluruh pekerjaan dan kuasa melalui pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dari awal sampai selesai pemberitaan firman ini, kami berdoa menyerahkan semuanya dalam pimpinan dan dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita boleh bertemu, berkumpul bersama-sama keluarga jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah kita secara online pada minggu ini.
Nah, saya langsung saja kepada teks firman Tuhan yang saya akan kongsikan kepada kita saudara sekalian pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang 9 ayat 24 sampai ayat ke-27. Di dalam 1 Korintus ataupun surat pertama Korintus pasal ke-9 ayat 24 sampai ayat 27. Firman Tuhan seperti berikut. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tempat tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah bahagian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk saudara-saudari sekalian. Dan berdasarkan teks ini, teks firman Tuhan yang saya sudah baca sebentar tadi, saya membawa kita belajar dan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu hidup sebagai pemenang. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita perlu menyadarilah akan keberadaan, dan kita perlu melihat kembali keberadaan hidup kita, status hidup kita sebagai orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, dimenangkan oleh darah Tuhan Yesus, dimenangkan daripada belenggu dosa, dimenangkan daripada hukuman maut ataupun hukuman kekal, dimenangkan serta dibebaskan dari segala perkara, dimenangkan dan dibebaskan dari keduniawian. Oleh sebab itu kita perlu melihat dan menyadari, sebagai orang-orang percaya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari dan melihat menyelidiki status hidup kita dan memahami hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Firman Tuhan berkata, bahkan kita ini dikatakan lebih daripada pemenang. Jadi pada pagi hari ini saya kongsikan tema ini, hidup sebagai pemenang. Maksudnya saudara, saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan perlu hidup sebagai orang yang sudah dimenangkan, perlu menjalani kehidupan sebagai hidup yang sudah dimenangkan, sudah diperbaharui, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Dengan arti kata yang lain, kita sudah berada dalam satu situasi di mana kita bebas sepenuhnya untuk melayani Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-24, perkataan karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Artinya secara harfiah saudara, berbesar hatilah, tetaplah bertekun dan bersemangatlah untuk menuju tujuan. Jadi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita perlu bertekun, kita perlu berbesar hati, kita perlu setia, kita perlu bersemangat untuk berlomba dalam perlombaan surgawi ini, yaitu semata-mata kita akan mendapat mahkota yang abadi, mahkota yang kekal, dan bukannya seperti mahkota yang diterima oleh pelari-pelari yang ada ataupun dia sebagai ahli sukan dan sebagainya. Nah, perbedaan kalau kita perhatikan di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan di antara perbedaan hadiah untuk seorang pemenang
di antara seorang olahraga ataupun atlet. Kalau kita perhatikan beberapa masa yang lalu juga saya sering juga melihat kelangsungan sukan Olimpik, dan saya perhatikan sebagai atlet dalam sesuatu pertandingan, mereka sudah diperlengkapi dan mereka sudah membuat persiapan sebelum pun mereka memulakan pertandingan. Nah, kalau kita lihat perbedaan di sini, hadiah untuk pemenang sebagai atlet itu dikatakan dalam pembacaan kita itu berbentuk panah ataupun bersifat sementara. Sementara pemenang perlombaan berlari di dalam surgawi ini, orang-orang Kristen, mahkota yang kita terima itu adalah mahkota yang abadi, yang bersifat kekal. Nah, kalau kita juga perhatikan di dalam ayat yang kelima, di sini dikatakan semua pelari surgawi atau semua orang-orang Kristen yang sedang berlomba akan memperoleh mahkota hadiah yang kekal ataupun abadi di dalam ayat yang kelima. Nah, pada pagi hari ini saudara, saya ingin kongsikan satu pertanyaan. Apakah kunci hidup menjadi pemenang? Jadi pada pagi hari ini saya akan kongsikan beberapa poin sebagai kunci atau prinsip atau rahasia untuk menjadi seorang yang pemenang. Semua kita mau menjadi pemenang. Amin. Jadi kalau kita perhatikan seorang atlet pun dia berada di dalam satu pertandingan atau dia memulakan di dalam satu pertandingan, sudah tentu yang bermain-main dalam pikirannya, yang menjadi target dan tujuannya adalah dia menjadi sebagai pemenang. Jadi daripada hal ini maka Paulus menggambarkan kehidupan kita itu seperti itu. Jadi saudara dan saya, kita perlu melihat kehidupan kita ini sebagai atau sedang berlari di dalam perlombaan surgawi untuk kita sama-sama mendapat mahkota kehidupan yang abadi, yang bersifat kekal itu. Nah, apakah kunci hidup menjadi pemenang? Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini seperti gelanggang. Hidup ini seperti gelanggang pertandingan. Jadi kehidupan kita ini sebagai orang Kristen sepertinya kita berada di dalam satu gelanggang, di mana kita sedang memulakan pertandingan atau kita sedang bertanding. Nah, kalau kita ingin menjadi pemenang saudara dalam pertandingan tersebut, maka ada 4 hal yang harus kita taklukkan dalam hidup kita. Jadi ada 4 hal yang saya akan kongsikan berdasarkan pembacaan ini, yang perlu kita takluki, yang perlu saya dan saudara takluki itu dalam kehidupan kita supaya kita boleh, Indonesia saya bilang, kita bisa menjadi pemenang. Begitu ya. Jadi ada 4 hal berdasarkan pembacaan ini. Ada 4 yang saya ingin kongsikan, bagaimana kita boleh menjadi seorang pemenang atau yang boleh mendapat ataupun sebagai pribadi orang yang digelar sebagai pemenang. Nah, yang pertama saudara, kita perlu takluki jarak. Jarak. Nah, maksudnya di sini, secepat apapun seorang pelari, kalau kita perhatikan, secepat apapun seseorang pelari berlari atau sepantas bagaimanapun dia berlari, tetapi jika ia tidak menyelesaikan jarak yang sudah ditentukan, maka ia tidak dapat disebut sebagai pemenang. Begitu ya. Jadi kalaupun saya contohnya dalam sebagai atlet dalam lomba lari ataupun apa-apa pertandingan, selagi saya tidak mencapai melimpasi garisan penamat, saya tidak dapat dikatakan sebagai pemenang. Jadi kita mesti takluk ini sebagai
orang-orang percaya. Maksudnya saudara, bagaimanapun jarak masa kita mengenal Yesus, sama ada 40 tahun kita sudah hidup sebagai orang Kristen, 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 1 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Sebenarnya jarak itu tidak menentukan kita menjadi seorang yang disebut pemenang. Sebab Paulus berkata kita hanya digelar sebagai pemenang apabila kita mengakhiri pertandingan. Sudah. Amin. Jadi ini yang perlu kita takluki. Jadi jangan ingat 1 minggu ikut Tuhan itu kita sudah menjadi pemenang. Tidak. Jangan kita pikir, jangan kita ingat bahwa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 40 tahun kita sudah mengikuti Tuhan, kita sudah menjadi pemenang. Tidak. Menurut Paulus, sampai kita mengakhiri garis akhir, sampai Tuhan panggil kita, dengan arti kata yang lain, itu bahasa yang kasar lah. Nah, jarak yang perlu kita takluki ataupun tempo masa kita mengikuti Tuhan itu kita perlu takluki. Jangan kita anggap mentang-mentang kita mengikuti Tuhan, kita beribadah, kita melayani Tuhan, tetapi dalam suatu ketika nanti kita kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Jadi jangan kita pikir jarak berapa lama kita mengikuti Tuhan itu sudah membuat kita menjadi pemenang. Jadi ini hal yang saya dan saudara harus takluki sebagai orang percaya. Oke? Maka apabila kita sudah menakluki ini, itu berarti dalam kehidupan kita harus konsisten berjuang sampai ke garis akhir, seperti mana ajaran Paulus. Yang kedua saudara, tadi itu jarak ya. Jadi berapa jauh kita pergi melayani, berapa jauh kita datang ke gereja, berapa jauh kita datang beribadah kepada Tuhan, maka itu bukanlah ukuran di mana kita sudah menjadi seorang yang pemenang. Tetapi Paulus berkata, orang yang disebut pemenang adalah mereka yang sudah mencapai akhir garis hidup dan sudah menyelesaikan semua tuntutan Allah dalam kehidupan. Nah, yang kedua, hal yang kedua yang perlu kita takluki sebagai orang percaya, yaitu berkaitan dengan waktu atau masa. Nah, apabila jarak yang ditentukan dapat diselesaikan, perhatikan ini, apabila jarak yang sudah ditentukan dapat diselesaikan oleh seorang pelari, maksudnya dia sudah capai ke garis akhir, tetapi dengan waktu yang lebih lambat dari pelari yang lain, ia juga tidak dapat disebut sebagai pemenang. Nah, maksudnya hanya siapa yang tercepat itulah yang disebut pemenang. Ini dalam perlombaan di dunia inilah. Begitu. Tapi kalau dalam perlombaan surgawi ini tidak ada yang disebut di depan atau di belakang. Semua kita ini sama-sama berjalan. Semua kita ini berlari dan akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal, yang sama. Nah, tetapi ini perlu kita pahami sebagai orang percaya, sebab ini gambaran daripada perjalanan kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen. Apabila jarak yang ditentukan dapat diselesaikan oleh seorang pelari, tetapi dengan waktu yang lebih lambat dari pelari yang lain, ia juga tidak dapat disebut sebagai seorang pemenang. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus dapat menggunakan waktu secara baik mungkin, secara tepat, secara sungguh-sungguh, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada untuk hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia. Jadi gunakanlah waktu ini sebagai waktu yang betul-betul berguna bagi kita, dan jangan kita sia-siakannya untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang membuat kita kemungkinan kita tidak akan mengalami kemenangan. Amin. Jadi kita perlu cepat-cepat ini, cepat-cepat. Nah, yang ketiga saudara, kedua terakhir di sini, hal yang perlu kita takluki dalam kehidupan kita kalau saya dan saudara mau menjadi pemenang adalah sikap diri kita masa pertandingan.
Nah, selain jarak dan waktu, seorang pelari yang ingin menang harus mampu menaklukkan diri sendiri, khususnya sikap cepat puas, putus asa, dan tidak mau untuk menanggung kesulitan dalam dirinya. Tidak ada kemajuan, saudara, tidak ada kemajuan tanpa kesulitan. Jadi perlu kita pahami itu, tidak ada kemajuan tanpa kesusahan, tanpa kesulitan, tanpa masalah. Jadi kita perlu menakluki sikap diri kita di dalam perlombaan. Nah, berikut ini saya akan kongsikan beberapa sikap seseorang dalam pertandingan yang harus kita takluki, yang harus kita buat maksudnya. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan sikap seseorang dalam pertandingan, dalam perlombaan, dia harus menyadari bahwa dirinya sebagai peserta dalam pertandingan. Kalau dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam satu pertandingan, dia seorang peserta, maka dia tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi menyadari bahwa dirinya sebagai peserta dalam pertandingan. Jadi saudara, dalam kekristenan kita perlu menyadari, saya dan saudara perlu menyadari bahwa hidup kita ini adalah seorang ataupun peserta untuk berlomba dalam perlombaan surgawi ini. Yang kedua, menyadari bahwa hanya ada satu saja pemenang dalam satu pertandingan. Jadi pikirkan ini. Kita perlu menyadari untuk menjadi pemenang, saudara, kita perlu menyadari bahwa hanya ada satu saja pemenang. Tapi dalam perlombaan surgawi itu, semua kita sebenarnya akan mendapat mahkota kehidupan, asal saja kita setia dengan Dia. Tapi ini gambaran yang dibuat oleh Paulus, sebab orang-orang Korintus pada waktu itu mereka cenderung dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang mereka buat. Nah, yang ketiga, sikap seorang dalam pertandingan, bertekun dan berusaha dalam pertandingan. Berusaha, berlatih, dan sebagainya. Berusaha mentaati peraturan, disiplin yang ketat di dalam peraturan. Menguasai diri dalam segala hal. Yang keempat, menguasai diri dalam segala hal. Ayat 25, termasuklah latihan, termasuklah dia perlu menguasai diri dalam mentaati, mengikuti disiplin yang ketat, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak yang tertentu. Khususnya kalau dalam bola sepak ini, mereka semua pemain ini harus mengikuti setiap peraturan, disiplin yang ketat, sebab itu bertujuan untuk membentuk tim itu, membentuk seseorang pribadi, supaya dia nanti dalam pertandingan dia dapat bermain dengan cemerlang dan akhirnya membawa tim itu dalam kemenangan. Nah, yang kelima, menguasai setiap latihan atau tekun melatih dirinya lah. Dalam ayat yang ke-27 Paulus berkata, itulah sebabnya aku melatih tubuhku, kata Paulus. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pemenang dalam konteks kehidupan rohani kita lah, kita perlu melatih tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Perlu melatih tubuh kita, perlu melatih jasmani kita, perlu melatih mulut kita untuk mengungkapkan pujian, doa, dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi semua ini perlu kita latih. Paulus berkata, latihan jasmani itu, tubuh itu terbatas adanya. Itulah sebabnya kita perlu ada usaha untuk melatih diri. Jadi mula-mula kita malas berdoa, sampai makan pun tidak mau berdoa, sampai minum air pun tidak mau berdoa. Jadi tapi kita mau membiasakan, kita mau melatih sampai pada waktu kita melihat makanan, otomatis kita punya pikiran itu sebelum makan berdoa dulu. Begitu. Itu maksudnya melatih. Jadi jangan pikir mau berdoa ini dia terjadi secara spontan saja atau secara kebetulan. Kita perlu latih tubuh kita, mulut kita, mata kita. Kita perlu latih untuk melihat hal-hal yang baik yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi inilah beberapa sikap seorang
dalam pertandingan. Yang terakhir saudara, perkara yang keempat yang perlu kita takluki dalam kehidupan kita adalah dalam ayat 25 dan 26, berlari dengan tujuan. Ada orang yang mengikuti Tuhan tidak tentu dia punya tujuan. Mau ditengok-tengok kali dalam pelayanan begitu kan? Ada, tapi bukan di sini. Melayani tanpa tujuan itu sesuatu yang membuat seseorang itu merugikan, bahkan menipu dirinya sendiri. Jadi kita perlu berlari dengan tujuan, dan tujuan kita adalah menjadi pemenang. Apabila seseorang tidak memiliki tujuan hidup, dia akan seperti layang-layang yang putus, yang diterbangkan entah dia kemana pergi, sampai dia tidak dapat dikesan lagi. Oleh itu saudara, saya dan saudara perlu memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar. Jadi perlu kita memiliki tujuan hidup. Yang pertama itu jelas. Harus jelas kita punya tujuan. Kalau kita mau buat sesuatu pun harus jelas apa tujuan kita, dan harus benar. Jangan ada di sebaliknya, begitu kan? Nah, arahkan pada panggilan Tuhan. Nah, inilah sebenarnya tujuan kita. Saudara boleh baca itu dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Paulus berkata dalam ayat ini, aku berlari-lari kepada tujuan, dan aku tidak berlari tanpa ada tujuan, kata Paulus. Jadi mari kita mengarahkan hidup kita panggilan kepada panggilan Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini ada 3 perkara yang saya kongsikan. Kesimpulan firman Tuhan sebagai pelajaran kita pada hari ini, yang pertama saudara, menjadi seorang pemenang atau menjadi pemenang berarti dapat menaklukkan tantangan sesulit apapun dalam kehidupan. Jadi kita perlu menakluki apa saja tantangan kesulitan yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu namanya menjadi pemenang. Kita boleh menakluki semua hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, surga adalah tempat orang-orang yang menang. Surga hanya tempat orang-orang yang sudah dimenangkan atau dia sudah menjadi pemenang. Amin. Jadi jangan kita bermimpi masuk ke surga sementara hidup kita tidak tentu-tentu. Jadi kita perlu melihat ini sebagai satu sasaran dan komitmen dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pemenang menurut Rasul Paulus adalah seseorang yang diterima. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam ayat yang ke-27 itu, setelah aku nanti sudah siap memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku yang ditolak. Jangan sendiri saya yang ditolak oleh Yesus, kata Paulus. Jadi maksudnya menurut Paulus, pemenang itu, seseorang yang pemenang adalah berarti ia seorang yang sudah diterima, yang diterima oleh Tuhan Yesus dan tidak ditolak. Jadi saya percaya saya dan saudara, besarlah kerinduan kita ini, besarlah hati kita. Kita berbesar hatilah supaya hidup kita ini suatu kelak nanti diterima oleh Tuhan. Berdasarkan pelayanan, berdasarkan pemberitaan Injil, berdasarkan tugas yang kita buat. Amin. Ya, begitulah. Jadi kita perlu melihat ini sebagai satu tantangan dan komitmen kita. Sebab pemenang menurut Paulus itu adalah seseorang yang diterima atau yang tidak ditolak oleh Yesus Kristus. Jadi semua ini perlu kita pahami sebagai orang-orang percaya, bahwa ini adalah tanggung jawab dan komitmen saya dan saudara. Jadi kalau kita mau menjadi pemenang saudara, kita perlu, dan arti kata yang lain, kita perlu melihat hidup kita ini sebagai arena dalam perlombaan ataupun pertandingan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari, renung bersama-sama pada hari ini. Kiranya firman-Mu, saya berdoa supaya mendapat bahagian
di dalam hati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, dan firman ini boleh membantu menolong hidup kami untuk senantiasa mengarah kepada kemenangan yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, saya berdoa seluruh jemaat-Mu. Kami menyadari hidup kami dalam pertandingan, dan kami perlu ada sasaran dan tujuan hidup yang jelas dan benar di hadapan Tuhan, yaitu hanya memperoleh mahkota kehidupan, keselamatan, dan mau menikmati mengalami suasana kerajaan surga suatu kelak nanti dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikatakan sebagai hidup yang berkemenangan ataupun pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, kebenaran firman-Mu yang telah memungkinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami terima firman-Mu dan ucapan syukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat perhatian seluruh jemaat Tuhan dan memberkati kita semua. Mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan kami kembalikan ucapan syukur. Terima kasih pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di dalam sepanjang berjalannya ibadah kami pada pagi hari ini, walaupun secara online. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan demikian Tuhan, sebentar tadi kami sudah mendengar firman-Mu, dan Engkau terus bekerja di dalam setiap pribadi kami agar firman-Mu itu menjadi makanan rohani kami dan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami seluruh jemaat Tuhan bagi yang berkesempatan untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Dan demikian Tuhan, Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, dan biar Tuhan terus menuntun dan memimpin kehidupan kami di dalam melewat kami menjalani kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu sekali lagi dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan minta atas semua ini. Amin.